min 1, maka ambil persamaan 2 atau 1 sama aja, lambda 1 sama dengan min lambda 2. Kalau diambil lambda 1, alfa 1 sama dengan 1, maka alfa 2 sama dengan min 1. Nah, jadi untuk fungsi nilai eigen ini, maka saya ambil atau didapatkan 1, 1. Ya. Untuk min 1 di sini 1 min 1. Nah, ini kan belum ortonormal. Kalau ortonormal ini dikasih faktor normalisasi. Ya. Gitu kan. Oke. Jadi kita dapatkan sekarang lambda plus, lambda minus, ya. Itu. Sehingga ini saya akan tuliskan. Lihat ini. Ini nilai eigen. Ya. Ini nilai eigen. Ini vektor eigennya. Nah, jadi sekali lagi di sini bahwa hanya diketahui operator, matriks operator, ya, tadi sigma X, dapat dihasilkan nilai dan vektor eigen. Nah, ini ciri persamaan nilai eigen. Kalau persamaan biasa, nggak bisa begini. Ya, sekali lagi. Jadi kalau misalnya Anda punya Y sama dengan AX, ya, maka Anda akan mengetahui salah satu jika dua yang lain tahu, ya kan? Kalau Anda ingin tahu Y, harus tahu A, harus tahu X. Kalau Anda ingin tahu A, harus tahu Y, tahu X. Jadi ada 3 anu, ketika dua diketahui, yang terakhir akan tahu. Tapi kalau persamaan nilai eigen beda, kita hanya tahu 1 saja, ya, alfa X tadi itu, hanya tahu ini saja, ya, hanya tahu 1, maka yang kedua dan ketiga dapat dicari. Ya. Nah, itulah ciri persamaan nilai eigen. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya kita bisa menyusun setelah tahu ini, ya, setelah tahu nilai eigen dan vektor eigennya, itu sama dengan persamaan yang biasa sebenarnya. Kalau misalnya Anda masih ingat untuk katakanlah oscillator harmonik kan, H, ya, ini operatornya kan, kali N sama dengan, masih ingat, N plus setengah, ya kan, H nu, H omega kali N. Nah, gini kan, artinya apa? Ini beroperasi pada ini, dapat ini, dikalikan ini semula. Nah, ini kita udah tahu. Nah, kalau belum tahu seperti tadi, dicari dari persamaan itu, dan hasilnya adalah 1 nilai eigen, yang kedua adalah vektor eigen. Gitu ya. Oke, saya kira itu mudah saja. Namun demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Saya masih belum paham yang tadi, Pak, yang dipindah ruas ke kiri, yang slide sebelum ini. Oh, oke. Nah, itu Pak. Iya, yang itu kan dipindah ke ruas kiri jadi 0 kan, Pak? Itu kok bisa jadi kayak gitu, Pak? Jadi alfa 1, 0, 0 alfa. Oh, oke. Sebetulnya kalau dalam persamaan matriks ini ya, yang ini ya, gini deh, saya tuliskan lagi ya, di sini misalnya sigma X ya, ini ada alfa 1, alfa 2, sama dengan lambda. Lambda ini sesungguhnya ada I itu ya, I. Tahu I? Apa I? Tapi ini jarang ditulis. I itu adalah identitas. Betul, matriks identitas. Berapa? 1, 0, 0. Nah, ya. Jadi tadi itu saya nulis ini tuh sebetulnya ada I-nya, tapi nggak saya tulis, ini harus ada I gitu ya. Di buku-buku juga nggak ditulis I itu. Kalau seperti ini kan nggak imbang,
ya kan? Ini 2 kali 2 kali 2 kali 1, ini cuma hasilnya 2 kali 1. Jadi kalau mau ditulis I-nya, berarti I-nya kan 2 kali 2, terus ini 2 kali 1. Nah, jadi sama ruas kiri sama ruas kanan. Ya, jadi kalau sekarang saya tulis lagi itu, ya di bawah sini ya, ini dengan memasukkan I, berarti kan alfa X, ya kan, alfa 1, alfa 2, ya, sama dengan, itu menjadi, ini, 1001 kali lambda, berarti kan lambda 0, lambda kali alfa 1, alfa 2. Itu ya Mbak? Oh iya Pak. Paham Mbak? Oke, jadi sekarang kalau saya tulis lagi, ya di sini, nah ini X-nya adalah 01, 10, gitu ya. Di sini alfa 1, alfa 2. Ini saya pakai ruas kiri menjadi lambda 0, lambda kali alfa 1, alfa 2 sama dengan 0, ya. Nah, Iya Pak. jadi sekarang saya kumpulin ini sama ini, ya. 0 min lambda, 1 min 0, 1 min 0, 0 min lambda, itu. Jadi hasilnya ini. Nah, ya. Ini. Nah. Saya mengerti, mungkin tadi ada bingungnya kok ini nggak ditulis ya. Ini. Jadi di sini itu seharusnya ada I, matrik identitas ya, supaya ordo kiri kanan sama. Gitu. Jelas Mbak? Jelas Pak. Terima kasih Oke, Pak. sama-sama. Nah, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut ya. Baik. Jadi kalau kita lihat sekarang hasil akhir dari penetapan eigen itu adalah satu, diperolehnya nilai eigen, ya. Yang kedua, diperolehnya vektor eigen. Itu. Mungkin ada yang ragu atau bertanya, ini kok ada pilih-pilih Pak? Ya sebetulnya di sini Anda punya kebebasan ya, karena hasil dari itu ada dua ini, kita lihat ya, lambda 2 sama dengan alfa 2 sama dengan lambda alfa 1, ya dari sini, ini kali ini. Ya. Baris pertama kali kolom ini, hasilnya kan ini, 0 kali ini, 1 kali ini. Nah sekarang kita ingin memecahkan persamaan ini, ya, persamaan ini. Sehingga kalau nggak kita pilih, nggak akan keluar angka. Nah kalau kita ambil seperti ini lambda 2 sama dengan ini, hasilnya itu. Kalau Anda pilih, saya nggak mau pilih 1 Pak, pilih 10, boleh. Nanti hasilnya akan sama. Ya, saya akan sama. Ini 10, berarti ini 10 min 10. Misalnya gitu ya. Terus Anda normalisasi, hasilnya akan persis. Nah, itu bisa dikata ajaibnya. Anda memilih, tapi ternyata hasilnya unik. Gitu, ya. Sekarang Anda mau ngecek misalnya ya, apakah ini ortonormal? Arti ortonormal itu apa? Kalau ini yang plus ini dikalikan ini yang minus, ya kan? Sama dengan, kita lihat ini. Ini menjadi, plusnya jadi 1/2, jadi bra, ya jadi bra, 1, ini jadi ket, 1, ya kan? 1/2 kali 1/2 setengah, 1
1 kali 1, 1 ditambah 1 kali 1, 2. Nah, ya. Dia ternormalisasi, oke? Sekarang, tadi plusnya. Sekarang kalau yang berbeda, ini plus kali ini min. Nah, kita lihat 1/2, ini jadi 1 kali 1/2 kali 1 min 1. Ya. Ini setengah, 1 dikurangi 1, 0. Nah, ya. Jadi apa? Keduanya ini adalah ortonormal, ortogonal dan ternormalisasi. Ya. Ortonormal, gitu ya. Oke, sekarang coba saya ujikan ini. Nah, ya. Jadi setelah kita tahu nilai eigen dan vektor eigen. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini mungkin hal yang agak lain. Lanjutnya, susun matriks U. Nah, ini matriks U. Matriks U. Ini sepertinya iseng-iseng ini ya. Lupa ngapain susun matriks U. Ya, coba aja kita lihat ya. Dengan ciri ini. UIN, alfa I ke N. Nah, jadi ini kan alfa 11, 12, 21, 22. Kita jejer seperti ini. Nah, ini ya, 12, 21, 22. Jadi ini adalah alfa plus, ini alfa min. Ya. Hasilnya apa? Ini U sebagai 2, 1, 1, 1 min 1. Ya. Itu matriks apa cirinya? Kita lihat saja. Ya. Sekarang saya ambil U plus. Ini U ya, ini U plus ya. Anda tahu kan matriks U plus? U plus itu adalah U yang ditranspos. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya matriks X itu A, B, C, D, maka X transpos, ya, transpos itu menjadi apa? Ada yang tahu? ACBD. CBD. Nah, jadi ini adalah U plus, U transpos, dan kompleks konjugate. Ya, itu. Kita lihat. U transpos, ya, 1, 1 min 1 kan tetap. Ini ke sana, ini ke sana. Kompleks konjugate, ini tidak ada imajinernya, jadi sama. Nah, jadi U plus sama dengan U. Ya, U plus sama dengan U. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau kita lihat yang ini, ya, apa yang terjadi? Periksa U itu dapat mendiagonalkan UX. Kita lihat ya. Jadi kalau kita pasang U plus di sini, UX-nya di tengah, sigma X-nya di tengah, ini U-nya. Jadi kita apit ini. U plus sigma X U. Nah, kita kalikan ini seperakar ini ya. Kemudian sigma X-nya ini, dan ini U plusnya. Ini U-nya, ini U plusnya. Kalau kita kalikan ya, ini 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Jadi hasilnya 2 kali 2. Apa hasilnya? Hasilnya adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, jadi matriks U ini berhasil mendiagonalkan matriks sigma X operator tadi ya, menjadi diagonal. Diagonal artinya elemen diagonal yang punya angka, punya nilai, yang tidak diagonal 0. Nah, apa yang menarik di sini? Anda lihat, ini sama dengan ini. Sedangkan ini sama dengan itu. Nah, ya. Jadi, matriks operator sigma X yang sudah diagonal lewat proses itu tadi, dengan matriks U, maka matriks diagonal itu menunjukkan bahwa
elemen-elemen diagonalnya itu merupakan nilai eigen. Ya, merupakan nilai eigen. Merupakan nilai eigen di sini. Nah, jadi inilah yang menarik dengan matriks U. Maaf. Bisa. Nah, ya, jadi ini mulai dengan matriks U. Ini yang diperoleh dengan cara seperti ini dari apa? Vektor eigen ini. Itu. Coba Anda renungkan sebentar saja. 1 menit. Nah, perhatikan di halaman ini. Ada pertanyaan? Silakan. Jelas ya? Oke, jadi dari yang kita lakukan ini, ya, pada dasarnya kita akan menyelesaikan persamaan nilai eigen, betul? Yang tidak lain adalah persamaan Schrödinger. Ya. Kalau persamaan nilai eigen itu berbau matematik, gitu ya, bisa untuk apa saja. Tapi kalau persamaan Schrödinger jelas membahas sifat gelombang dari partikel atau mekanika gelombang. Ya. Nah, sementara dalam halaman ini kita mendiagonalkan matriks operator itu mendapatkan nilai dan vektor eigen. Ya kan? Jadi dengan kata lain, penyelesaian nilai persamaan nilai eigen itu sama saja dengan mendiagonalkan matriks operator. Nah, itu yang di pendahuluan dulu saya berikan di bab berapa itu ya. Jadi yang kiri, Schrödinger itu adalah idenya Pak Schrödinger 1926. Yang kanan itu mekanika matriks, idenya Pak Heisenberg. Keduanya bertemu. Nah, ini yang luar biasa ya. Dalam ungkapan yang sangat sederhana ya. Yang Pak Schrödinger itu persamaan diferensial orde 2, yang Pak Heisenberg itu hanya persoalan matriks. Operasinya hanya kali bagi tambah kurang. Jadi cukup kalau Anda butuh kalkulator, kalkulatornya penjual sayur di pasar cukup ya. Tidak usah ada yang saintifik. Gitu. Oke. Nah ini yang menarik dalam rumusan ini. Ya. Jadi bertemunya mekanika gelombang dan mekanika matriks. Ya. Wave mechanics or matrix mechanics. Nah, jadi secara khusus dapat kita sebutkan bahwa ini tidak diagonal, ya. Setelah ditransformasi menggunakan matriks U menjadi diagonal, dan nilai-nilai pada elemen diagonal menunjukkan nilai eigennya.
eigen itu kalau dalam persamaan Schrödinger ya adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai energi, nilai momentum, nilai posisi, ya, momentum angular dalam bentuk ekspektasi. Nah, itu kira-kira. Oke. Jadi kembali, kita tuliskan kembali ini penyelesaian Schrödinger atau penyelesaian bersama nilai eigen, ya, penyelesaian persamaan nilai eigen harusnya ini. Ini kurang persamaan. Jadi penyelesaian persamaan nilai eigen sama dengan diagonalisasi matriks operator. Nah, jadi sekarang secara umum dapat Anda tuliskan begini, untuk sembarang matriks operator ya, dapat disusun matriks U. Ini tanda bertanya sih, kenapa kok U, kok enggak A, B, C, D, Pak? Enggak, ini singkatan dari matriks uniter atau unitary matrix ya. Sifatnya adalah bahwa U plus kali U sama dengan 1 atau identitas ya. Oke, baca kita cek ya sebenarnya. Nah, ini kalau kita kalikan U plus dan U ini 1/2 1 min 1 kali 1/2 1 min 1 ya. Ini setengah. Yang ini 1 berapa? 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 2 ya. Kemudian ini kali ini 1 kali 1 ditambah dikurang 1 kali 1 0 ya kan. Ini kali ini. Nah, ini kali ini 1 kali 1 ditambah min 1 kali min 1 2. Jadi 1 0 0 1 sama dengan matriks identitas. Nah, ya. Jadi itulah yang disebut matriks uniter. Unitary matrix U plus dengan sifat U dengan U plus berbeda dari transpose dan kompleks conjugate. Oke. Nih. Ya. Transpose dan kompleks conjugate. Oke. Nah, jadi ada matriks U ya disusun sedemikian rupa yang membuat matriks A diagonal dengan elemen diagonal yang merupakan nilai-nilai eigen. Ya, jadi sepertinya A itu ditransformasi menjadi A diagonal lewat A U plus AU. Ya, kalau dalam elemen seperti ini. U plus AU MN AMN delta MN. Atau kalau dalam notasi Dirac ini seperti ini. AM ANN ya, hasilnya AMN gitu. DMN, delta MN ini 0 atau 1 kalau indeksnya sama atau berbeda. Nah, jadi jangan lupa bahwa U plus adalah matriks U ditranspos dan konjugasi kompleks. Ya. Dengan sifat U plus U sama dengan 1. 1 itu maksudnya bukan satu bilangan ya, tapi matriks identitas. Jadi kalau matriks itu terus 1 artinya matriks identitas. Atau tadi itu 1 0 0 1. Oke. Pak, izin bertanya. Silakan. Yang didapatkan hasil matriks unity itu tadi bagaimana, Pak? Yang alfa NI itu, Pak, kurang paham saya. Oke. Ini kan ya. Ini kan dapat U-nya kan ini. Dapat U-nya itu ini. Jadi U itu disusun dari ini. Alfa plus alfa. Ini kan ada alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 2. Jadi itu dijadikan ini lihat. U11 ya. U11 adalah
alfa 1 1 ini 1 1 1 kali akar 2 ini semuanya 2 ya. Akar 2 1 2 1 2. Oke. Yang 21 dan 22 ini 1 min 1 min 1. Berarti menyusunnya ke bawah, Pak ya? Ya, jadi sesuai indeksnya. Indeks baris dan indeks kolom. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, kira-kira ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Lagi, Pak. Ya, silakan. Jadi kan yang tadi kan matriks U disusun dari yang nilai apa? Vektor eigennya. Nah kan kalau vektor eigennya misal kita pilih 10 min 10 itu kalau berarti U-nya bisa 10 min 10 10 gitu Pak? Atau ini oke ya, coba ya kita contoh aja lah. Jadi nanti kalau tadi Anda ambil misalnya alfa plusnya itu 10-10 kan ya, 10-10. Kemudian alfa minnya 10 min 10. Ini kan belum ternormalisasi, ya enggak? Oh iya, ternormalisasi dulu ya Pak. Normalisasi berapa nanti jadinya? Ya, kan, satu. Sama aja. Baliknya ke sini. Nah, baliknya ke sini nih. Ini. Makanya pilihan ini, seolah-olah kita pilih-pilih, tapi sebetulnya nilainya unik, tunggal. Gitu lah. Vektor eigennya. Ya. Mau 1000 sama 1000, boleh aja. 1000 plus 1000 sama 1000 minus 1000. Silakan normalisasi. Hasilnya akan kembali ke ini tadi. Kembali ke sini. Gitu ya. Jadi nggak masalah dengan pilihan itu. Oke lah, nanti mungkin supaya jelas. Nah, Anda ambil latihan ini. Ini hanya saya ganti saja. Kalau tadi sigma X, ini menjadi sigma Y, ini minus I lah. Ini ada I-nya. Ya, ada I-nya. Jadi Anda harus hati-hati dikit. Oke, tadi yang sigma X kan bilangan biasa. Ini ada imajinernya. Ya salah. Contoh itu yang mudah, yang sulit bagian Anda gitu ya. Nah, kalau mau yang 3 kali 3 sama persis. Ya, 3 kali 3. Itu sama persis. Ya nanti tentu saja ada alfa 1, alfa 2, alfa 3, ada lambda 1, lambda 2, lambda 3 gitu ya. Mungkin nanti saya beri contoh lah, saya menyusul. Gitu ya. Silakan, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Oke. Kalau enggak, ini sedikit saja, masuk ke bab yang ke-10, jadi kalau enggak terasa, dalam minggu ke-12 ini dipotong 2 minggu libur karena UTS ya, jadi kan 10 minggu, kita menghabiskan 10 bab, jadi 1 bab per minggu, ini biasa ini ya. Oke, ada faktor lain yang belum kita bahas, yaitu spin elektron. Nah, elektron itu spinnya setengah. Memang ada yang lain spinnya ada. Jadi spin itu ya. Jadi yang namanya partikel di alam ini ada yang mengikuti spin, itu ada yang pecahan. Ya, setengah, 3/2, 5/2, 7/2 gitu ya. Ada yang spinnya bulat. Bahkan ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kebetulan elektron itu spinnya setengah. Ini juga termasuk partikel penyusun inti, neutron, dan proton. Itu spinnya setengah. Ya. Mungkin Anda pernah mengenal foton.
itu spin-nya 0. Ada neutrino, itu spin-nya setengah. Ya. Ada inti hidrogen, spin-nya setengah. Ya. Ada inti yang lain, inti atom, itu umumnya spin-nya ini. Bisa bulat, bisa tengah. Nah, what is spin? Jadi, apa sesungguhnya spin itu? Spin itu kalau Anda main ini, mungkin yang laki-laki pernah nggak main gini nih? Apa ini? Ini terbuat dari kayu, ujungnya ada pakunya. Ini zaman dulu nih. Kalau sekarang terbuat dari plastik, ini dikasih tali, ya, terus dilempar. Gasing, Pak. Betul. Ini adalah gasing. Gasing itu mungkin tidak semua orang, generasi Anda itu tahu ya gasing. Kalau ini dulu mainan saya kecil. Jadi kayak kita bawa parang atau bawa gergaji. Zaman dulu kan di desa itu pagernya terbuat dari tanaman. Nah, ada tanaman lamtoro, tanaman apa yang kayunya kuat itu kita gergaji. Ya, tentu tidak bilang yang punya. Kalau yang punya nggak boleh kalau bilang. Terus kita bawa ke tukang puput, jadilah gasing, gitu ya. Nah, semacam gasing inilah yang menimbulkan kalau di fisika dasar, menimbulkan momentum angular, ya. Gini gerak ini. Nah, tapi kalau Anda bayangkan elektron berputar untuk bisa mendapatkan spin setengah ini, maka kecepatan putarnya ini harus lebih besar dari J. Nah, ini yang dilarang oleh Pak Einstein. Ya. Lebih besar dari kecepatan cahaya. Sehingga gambaran gasing ini yang di klasik itu bisa menjelaskan gerak gasing dengan adanya spin, gitu ya, gerak spinning itu. Maka di dalam fisika modern, fisika kuantum ini tidak dibenarkan. Tapi istilah spin tetap dikenal. Nah, lalu apa spin? Ya, spin itu dibayangkan ini adalah sifat intrinsik. Jadi apa itu pokoknya ada, gitu ya. Nah, itu. Sehingga nanti dikenal ada spin setengah, spin 1, spin 2, dan seterusnya. Itu. Elektron punya spin setengah. Ya. Itu sampai sekarang sebenarnya spin itu kita masih orang masih meraba-raba apa sesungguhnya. Tapi bisa diukur, itu masalahnya, gitu ya. Kalau dengan teori seperti ini itu sudah nggak mungkin, gitu, karena hitung-hitungan ini dengan ukuran elektron, dengan besarnya spinnya itu, ini nggak mungkin kalau kecepatannya di bawah C, harus lebih besar C. Nah, itu dilarang oleh Pak Einstein, gitu. Sehingga gambaran gerak spin yang seperti ini tidak kita pakai. Ya. Tapi bahwa spin ada, itu adalah sifat intrinsik dari partikel. Gitu ya. Mungkin nanti ada yang mendalami fisika teori itu bisa akan lebih paham. Jadi sekarang ini kita terima saja bahwa partikel itu punya spin salah satunya. Selain muatan, ya, elektron punya muatan plus negatif, proton punya muatan positif, neutron muatannya netral, dan masing-masing ketiganya punya spin setengah. Gitu, ya. Oke, jadi secara kuantum, kalau Anda masih ingat, ya, status dari orbital, ya, orbital, kita tidak bisa mengatakan orbital ini adalah orbit elektron kan ya, tapi adalah kebolehjadian menemukan elektron di sekitar inti. Itu sudah dicirikan oleh bilangan kuantum utama, bilangan kuantum orbital, ya, dan bilangan kuantum magnetik orbital. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang ditambah spin. Itu adalah S dan bilangan kuantum MS. Nah, ya. Jadi misalnya untuk spin setengah, S-nya setengah, maka MS itu plus minus setengah. Ya. Plus setengah jika dia disebutnya up, dan minus setengah jika dia down. Ya, atau terserah mana down, pokoknya ini begini. Nah, bagaimana yang spin lain? Misalnya kita punya partikel yang spinnya 1, berarti MS-nya berapa? Oh, 1.
plus minus 1 mungkin. Nah, ada nolnya. Nah, 0 plus minus 1. Nah, gitu. Ya. Kalau ini nggak bisa lewat 0, karena deltanya 1 ya. Min setengah dan setengah. Oke, kalau misalnya S-nya 3/2, berapa MS-nya? Min plus minus 3/2 plus minus setengah, Pak, mungkin. Ya, iya, betul. Setengah 3/2. Nah, ya. Kalau S-nya 2, 0 plus 1 dan 1 plus 2 ya. Jadi itu S. Nah, jadi artinya S ini masih dikarakterisasi oleh S. Ini ada 2 bilangan kuantum ini. Nah, kalau disebut total untuk atom, itu nanti S-nya ini nggak ikut, ya. Jadi totalnya itu hanya N, L, ML, ini adalah karakter dari orbital, ditambah MS. Nah, komplit sekarang. Gitu ya, komplit. Mengapa kok MS saja? Ya, karena kalau misalnya kita ambil orbital ini N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0. Berarti kan 2S. Ya, misalnya orbital orbital 2S. Ya. Gini. Ini kalau ditempati elektron, harus satunya gini, satunya ke bawah. Ya. Nggak boleh ke atas dua-duanya, atau ke bawah dua-duanya. Ini nggak boleh. Nah, itu yang disebut larangan Pauli. Ya. Jadi kalau ada satu orbital, ditempati 2 elektron, itu harus up dan down. Gitu. Lagi, misalnya orbital 2P ya, masih ingat kan, ada 3. Nah gitu, ini elektronnya harus begini, bisa begini, kalau mau di sini yang down gini ya, atau ini ke sini, atau ini ke situ. Jadi ada 6 totalnya. Jadi harus memenuhi larangan Pauli. Artinya apa? Kalau satu tingkat energi tertentu dalam orbital itu ditempati oleh elektron, maka keduanya harus anti paralel. Ya, anti paralel. Kalau ini paralel, ini anti paralel. Jadi harus up down. Gitu. Makanya di sini ini menentukan, misalnya satu elektron itu up atau down-nya ditentukan oleh MS ini. Nah ini misalnya kali ini. Ya, gitu. Nah, secara matematik, kalau Anda ingin tuliskan ininya sekarang, fungsi gelombang lengkap ya, ini sekarang menjadi ini, si lengkap R, NL, ya, polinomial Raker, kemudian spherical harmonic, LML, itu theta dan V. Nah, ditambah satu lagi, ini MS, nah, gitu. Ini bukan koordinat tapi spin. Nah, jadi ini semua kalau ditulis kembali menjadi N, L, ML, MS dengan braket gini. Ya, itu adalah tentang spin. Nah, mungkin kalau di bukunya Pak Agus Pur, rasanya apa ada ya Pak ini ya? Ya, mungkin perlu saya dulu.
Coba saya cek sebentar. Nah, ini di buku yang pernah saya kirimkan ya, di bukunya Pak Rustam Siregar, itu ada khusus mengenai spin elektron. Kalau di Gasiruit itu bab 10. Nah, bab 10. Tuh. Jadi silakan nanti dibaca-baca, gitu ya. Ini ada semua, gitu. Oke, jadi nanti silakan dipelajari. Nah, sekarang saya lanjut dulu yang tadi. Kembali ke sini ya. Jadi tadi kan sudah ada ya. Jadi S itu S MS ya kan. Kalau mau dituliskan di sini itu vektor eigennya. Nah, operatornya sama ya. Jadi kalau kemarin di momentum angular itu kan ini kan LML, ya kan? Lalu ada L kuadrat, ada lagi LZ, ya. Anda boleh pakai yang ini atau pakai yang ini, ya kan? Dengan catatan ini kena itu hasilnya ini L plus 1 kali ini, ya kan? LZ, LML, hasilnya ML datar LML, ya. Anda juga lakukan plus min LML, ini juga ada, gitu, ya. Itu nanti ada L, ML plus min 1, itu kan? Ini momentum angular. Ya, sama, spin juga gitu. Ini LML, ini SMS ya. Jadi ada S kuadrat, ada SZ, ada XE, ada SY. Itu operatornya ya. Yang ini juga bisa diwakili oleh S plus min. Definisinya sama. S plus sama dengan SX plus I SY, ya. S min sama dengan SX min I LY, SY, ya. Nah, operasinya juga sama, S kuadrat ya, kali S MS sama dengan H kuadrat S plus 1 S MS, ya. SZ SMS sama dengan MSH SMS, ya. Ini juga sama, plus min nanti bisa SMS itu konstanta gitu ya, kali SMS plus min 1, gitu ya. Jadi analog antara momentum angular dengan spin, ya. Analog. Oke, sekarang kita lihat ini elektron mengelilingi inti atom, ya. Anda perhatikan vektor S dan vektor H-nya. Vektor S yang merah, hanya yang biru. Itu kalau mutar ke kiri, dia ke bawah. Nah, ya. Jadi artinya apa? Ada interaksi antara spin dengan momentum angular orbital yang ada pada inti. Nah, baik. Jadi kalau saya gambarkan kembali, ini adalah inti atom. Ya, hidrogen itu E gitu ya. Ini elektron minus E, dia berputar gitu ya, kalau dalam gambaran atom bor itu. Nah gitu. Jadi ini ada R,
ini ada V. Maka di sini timbul L. Ya kan? L sama dengan, kalau ini masanya M, R cross V. Ini sudah pernah kita bahas ya. Atau R cross V. Nah, di sini ada S, spinnya elektron. Nah, dengan gerakan ini kita lihat dalam model ini ke bawah, kemudian ke samping, ya, lalu dia tegak, dia ke sana. Kalau dia muternya berlawanan, nah vektor L ini ke bawah. Jadi di sini ada Hamiltonian interaksi antara spin dan orbit, ya. Saya tulis Hamiltonian spin dan orbit. Ini orbit, momentum angular orbital, ini spin. Jadi ini adalah sebuah konstanta vektor S dot L. Nah, ini namanya spin orbit coupling. Itu. Ya. Spin orbit coupling. Nah, nanti di bukunya Pak Rustam ada itu penjelasannya. Contoh-contohnya, gitu ya. Nah, sekarang antara elektron dan elektron. Jadi kalau ini ilustrasinya mungkin seperti itu, tapi bisa juga kita gambarkan ini ya. Ini ada elektron terpisah pada jarak tertentu. Ini di sini ada spin pertama, di sini ada spin kedua. Nah, seperti ini. Gambaran ini saya kayak menyatu gini. Tapi mungkin tidak seperti ini ya. Ini jaraknya tetap gitu ya. Ini hanya menggambarkan interaksinya maksudnya. Jadi ini adalah yang disebut spin coupling. Nah, Hamiltoniannya spin itu juga sama, sebuah konstanta S1 dot S2. Tuh, ya, S1 dot S2. Itu namanya interaksi spin dan spin. Ya. Oke, jadi kembali ke sini. Karena ini ada L, ya, dan ada S, maka spin, bukan spin, momentum angular total itu dituliskan dalam G. G itu adalah L ditambah S penjumlahan vektor, ya, penjumlahan vektor. Tuh. Ini momentum angular total, G. Nah, G kalau S ini ya, kalau L itu tadi ini, kemudian kalau S itu tadi ini, itu, maka G itu juga punya J MG. Nah, gitu. Ya. JMG. Dengan catatan J itu adalah L plus min S. Nah, kenapa nih plus min? Ya, karena kalau dia misalnya L-nya ke sana,
S-nya ke sini, ini plus. Tapi kalau L-nya ke sana, S-nya ke sini, ya, S-nya ke sini, ke bawah, nah, ini jadi min. Nah, jadi D, untuk spin setengah, nah, untuk spin setengah, ya, ini untuk S sama dengan setengah, maka J adalah L plus min setengah. Itu, ya. Nah, tergantung L-nya nanti bisa dibentuk J, MJ. Dengan catatan sama, MJ, ML, MS itu sama, yaitu mulai dari 0 plus min 1 dan seterusnya sampai plus min J. Itu, ya. Oke, ini paling tidak Anda tahu secara besar. Mungkin detailnya bisa rumit, bisa tidak. Nanti bisa kita lihat di bukunya Pak Rustam. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan, Mbak, Mas? Ya, tentu tidak sekali bisa mengerti, tapi tolong nanti dibaca-baca lagi ya. Dan mungkin kalau diperlukan ini tadi materi tadi saya kirimkan nanti, saya pasang di tes classroom ya. Terutama yang persamaan nilai eigen dalam matriks tadi. Ya. Kalau yang span silakan dibaca di Kaiserowitz atau di buku yang lain. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Haris. Interaksi elektron itu contohnya bagaimana, Pak? Masih agak bingung. Interaksi elektron. Jadi bayangkan kalau elektron mestinya bisa elektron bebas ya, Mas. Elektron bebas. Ya, Pak. Jadi dia tidak ter pada atom. Mungkin oke, saya nah, tadi ini termasuk interaksi antara elektron ini. Ini termasuk interaksi antara elektron. Jadi elektron 1 ya. Yang ini elektron 1, ini elektron 2. Ya. Ini mendekat dan menjauh ini sebenarnya hanya gambaran interaksinya, bukan elektronnya jadi 1. Jadi ini elektron 1, ini elektron 2 ya. Interaksinya itu bisa muatan. Interaksi muatan. Ini kan negatif. Minus E, ini negatif. Ya. Jadi kalau secara elektrostatik dua muatan negatif tolak menolak ya. Mestinya dia akan menolak gitu ya. Nah, ini kalau dia muatannya. Nah, kalau span-nya itu begini. Kalau span-nya gitu. Ya. Jadi artinya apa? Span ini kan menimbulkan muatan magnet. Artinya ada medan ke sana. Nah, ini merespon medan ini. Kan itu. Sebaliknya, kalau ini ke sana, medannya ke sana. Ini merespon ke situ. Jadi ada interaksi bolak-balik. Ya. Medan magnet dari spin pertama mempengaruhi spin kedua. Dan sebaliknya, medan magnet dari spin kedua mempengaruhi spin pertama. Nah, secara matematik dimodelkan seperti ini. Itu spin-spin coupling yang berinteraksi spinnya. Kalau yang berinteraksi muatannya, ya kayak Coulomb, elektrostatik gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Cukup? Sepertinya cukup, Prof. Cukup, oke. Baik, waktunya juga sudah
mendekati selesai. Jadi sebetulnya memang diskusi begini tidak perlu panjang-panjang ya, nanti Anda malah bingung gitu, sedikit-sedikit, tapi mungkin kalau ada hal yang sifatnya memang harus kita diskusikan untuk mengurangi mungkin kerancuan dan kebingungan pemahaman materi gitu ya. Tapi sekali lagi Anda harus tetap belajar mandirinya, mengalokasikan waktu yang cukup ya, jangan hanya sepintas gitu. Jadi kalau belajar kuantum memang harus seperti itu. Mungkin waktu Pak Lila sudah dijelaskan panjang lebar gitu ya. Saya hanya menggarisbawahi saja. Jadi sekali lagi satu, Anda memang harus belajar dengan materi. Yang kedua, Anda juga harus tahu bagaimana cara belajar yang mandiri gitu ya. Termasuk sebenarnya Anda bisa saja cari-cari pengkayaan materi ini dari berbagai sumber ya, apa saja, bisa buku, bisa video, bisa tutorial, bisa apapun gitu. Dan kita tidak perlu membuat lagi karena di di website, di YouTube, di berbagai media itu ada ya, media pembelajaran gitu ya, mulai dari yang free maupun yang berbayar, termasuk kuliah-kuliah yang pernah saya share yang dari MIT, dari Stanford, dari program tinggi yang bagus-bagus gitu ya, Anda bisa cari. Jadi kalau mau itu ada yang namanya MIT course apa gitu. Pokoknya masukkan aja, ketik ada MIT di YouTube, nanti Anda pilih yang sesuai topiknya gitu. Dan topik ini pasti ada gitu ya. Oke, saya kira gitu ya. Jadi nanti akan saya pasang ini materi kuliah saya tadi. Jadi termasuk ada latihan soalnya tadi gitu ya. Dan kuisnya masih saya pikirkan. Saya ingin kuis itu jangan yang klasikal gitu ya, ada ngerjain soal dan sebagainya, tapi harus ada hal lain. Nanti akan saya informasikan, mungkin kalaupun tidak nunggu hari Rabu ya bisa besok lewat WA Group dan sebagainya ya. Itu aja, yang penting Anda teruskan belajar Anda dengan latihan-latihan yang ada ya. Tadi ada 2 matriks Pauli ya, sigma Y, dan satu lagi yang 3 dimensi ya, 3x3. Oke, saya kira gitu. Terima kasih. Kita ketemu lagi, insya Allah secepatnya, dan tetap jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak.